Oke, selanjutnya kita baru masuk mengenai senyawa hidrokarbon. Dari pengertiannya, dari namanya sendiri, hidrokarbon artinya dia terdiri dari hidrogen dengan karbon. Kalau dituliskan menjadi CXHY, di mana X dan Y ini adalah nanti berupa angka. Senyawa yang tersusun atas atom hidrogen dengan atom karbon atau atom C. Kemudian pembagiannya, untuk hidrokarbon sendiri ada hidrokarbon yang alifatik dan ada hidrokarbon yang siklik. Kalau alifatik tadi seperti pembahasan kekhasan atom karbon, dia sifatnya atau rantainya dia terbuka. Kalau hidrokarbon siklik dia rantainya tertutup. Berdasarkan ikatannya, ada ikatan jenuh, ada ikatan tak jenuh. Untuk yang alifatik atau terbuka, kalau ikatannya alifatik yang jenuh, jenisnya contohnya adalah alkana, yaitu dia punya rumus CnH2n plus 2. Gambarnya seperti ini. Artinya ini adalah alkana, contoh dari jenis alkana dengan rantai alifatik dan ikatannya dia adalah ikatan yang jenuh. Kemudian kalau alifatik yang tak jenuh atau alifatik dengan ikatan yang tak jenuh, ini ada 3, ada alkena, ada alkuna, dan ada alkadiena. Kalau alkena itu artinya dia ikatan rangkap 2. Artinya kalau misalnya contohnya di gambar ini dia punya ikatan rangkap 2. Ini dikatakan sebagai ikatan yang tak jenuh. Rumus dari alkena sendiri adalah CnH2n. Sedangkan kalau misalnya dia adalah alkuna, itu rumusnya adalah CnH2n-2. Alkuna ini adalah ikatan tak jenuh, yaitu dengan rangkap 3. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari alkuna. Kemudian adalah alkadiena, artinya adalah alkena yang punya 2 ikatan rangkap. Rumusnya adalah CnH2n-2. Di sini contohnya dia punya 2 ikatan rangkap dalam satu rantai. Berbeda dengan alkena. Kalau alkena tadi ikatan rangkap 2-nya ada 1, kalau alkadiena di ikatan rangkapnya ada 2. Kemudian hidrokarbon yang jenisnya adalah siklik atau rantainya tertutup, itu ada 2, ada ikatan yang aromatik, ada ikatan yang alisiklik. Kalau aromatik contohnya adalah benzena, rumusnya adalah C6H6. Gambarnya seperti ini, ya kan. Kemudian kalau alisiklik itu dibagi lagi, ada jenuh, ada tak jenuh. Kalau jenuh dia contohnya adalah sikloalkana, artinya apa? Siklo itu artinya sama aja dengan siklik, yaitu dia tertutup tapi dia alkana. Alkana tadi dia terdiri dari ikatan tunggal, ikatannya tunggal dan dia tertutup, namanya adalah sikloalkana. Kemudian kalau tak jenuh atau sikloalkena, artinya siklo itu tertutup, alkena tadi ikatan rangkapnya 2, berarti ikatan rangkapnya 2, bukan ikatan rangkapnya ada 2, tapi ikatan rangkapnya 2. Kemudian di sini juga ada latihan soal lagi, yaitu kelompokkan hidrokarbon berikut termasuk ke dalam golongan apa. Ini ada gambar A, B, C, dan D. Kalian golongkan apakah ini jenisnya adalah hidrokarbon yang alifatik dengan rantai bagaimana, dan dia golongannya adalah alkana, alkena, alkuna, alkadiena atau sejenisnya. Coba kalian isi dan catat di buku tulis kalian. Kemudian kita masuk ke tadi, kita membahas tentang alkana. Alkana itu tadi memiliki ikatan tunggal, dia rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2, sehingga kalau misalnya C nya saya masukkan 1, ya kan, hanya ada berapa? 2 kali 1, 2, 2 tambah 2, 4, sehingga saya tuliskan di sini CH4. C dengan jumlah 1 hanya 4, namanya adalah metana. Kemudian kalau misalnya saya masukkan di sini N-nya 2, ketemu hanya adalah 6, namanya adalah etana. Kalau C3H8 namanya propana. Kalau C4H10 namanya butana. Kalau C5H12 namanya pentana.
Kalau C-nya 6 hanya 14 heksana, C-nya 7 hanya 16 heptana, C8 hanya 18 oktana, C9 H20 nonana, C10 H22 adalah dekana. Penamaan ini yang saya bertanda merah artinya dia golongan jenisnya adalah alkana. Nanti di alkena sama alkuna kita akan ketemu lagi, tetapi dengan jumlah hal yang berbeda. Tetapi penamaannya hampir sama. Jika C-nya 1 untuk golongan alkena nanti namanya adalah metena. Tinggal mengganti ana dengan kata ena. Kemudian kalau alkuna C-nya 1 dengan jumlah hanya menyesuaikan dengan rumus molekul dari alkuna namanya adalah metuna. Seperti itu. Nanti kita akan belajar mengenai alkena dan alkuna. Untuk tata nama alkana kita hanya tahu hidrokarbon yang seperti ini. Penamaannya kita belum tahu. Tata nama dari alkana ada dua, ada yang berupa rantai lurus, ada nanti yang namanya adalah rantai yang cabang. Untuk rantai lurus penamaannya diberi nama dengan awalan N atau normal. Kalau dia hanya terdiri dari seperti ini, itu penamaannya adalah diawali dengan N, kemudian baru namanya. Kenapa bisa propana? Karena jumlah C-nya ada 3, 1, 2, 3. Kalau jumlah C-nya 3, di sini namanya propana. Kalau dia terdiri dari hanya rantai lurus, namanya adalah N-propana. Kemudian contoh lainnya adalah seperti ini. Ini juga rantai lurus. Kemudian berarti nanti penamaannya menggunakan N. N apa? Kita hitung C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Karena C-nya ada 5, di sini namanya adalah pentana, sehingga penamaannya adalah N-pentana. Itu adalah tata nama alkana untuk rantai lurus. Untuk rantai bercabang agak sedikit ribet, yaitu yang pertama ada aturan penamaannya, ada 3 aturan penamaan. Yang pertama, tentukan rantai utama, yaitu rantai C terpanjang atau rantai C dengan jumlah C terbanyak, sisanya sebagai cabang. Kalau misalnya saya punya gambar seperti ini, gitu kan, kita ingin menentukan mana sih rantai utamanya, gitu kan. Katanya di sini adalah rantai utama itu adalah rantai C terpanjang atau rantai dengan jumlah C yang terbanyak. Berarti untuk menentukan rantai utama kalian harus menentukan jumlah C terbanyak atau rantai dengan jumlah C terbanyak. Kalau misalnya saya hitung ya, penentuan rantai utama boleh lurus, boleh berbelok-belok. Kalau misalnya kita hitung dulu yang lurus 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kita belok 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi belok 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4, ada 5. Mana yang terpanjang? Yaitu yang 5, sehingga rantai utamanya adalah rantai dengan jumlah atom C yang 5 tadi. Yaitu yang mana? Yang lurus. Bisa lurus, bisa yang belok seperti ini. Yang lurus atau yang belok seperti ini dengan atom C yang terbanyak dikatakan sebagai rantai utama, sedangkan sisanya yang tidak terpakai sebagai rantai utama dikatakan sebagai cabang, sehingga ini dia dikatakan sebagai cabang karena ini yang sisa dikatakan dia sebagai cabang gitu. Oke. Kemudian yang kedua yaitu beri nomor pada rantai utama. Penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan cabang, gitu kan. Tadi sama seperti gambarnya ini tadi, kita menentukan yang lurus ini tadi, kita pakai yang lurus aja. Yang lurus ini dia sebagai rantai utama, ya kan, sehingga ini adalah cabangnya, gitu kan. Penomorannya dimulai dari mana? Yang dekat dengan cabang. Yang dekat dengan cabang itu yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? C yang sebelah kiri atau C yang sebelah kanan? Ternyata cabangnya letaknya ada yang dekat sebelah kiri, sehingga penomorannya dimulai dari C yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi penomorannya dimulai yang dekat dengan cabang, bukan dari sini. Kalau dari sini penomorannya jadi 1, 2, 3, lebih jauh. Sedangkan kalau di sini dia lebih dekat 1, 2, kemudian sudah ketemu cabang.
Gimana kalau misalnya C-nya ada di tengah-tengah? Kalau C-nya ada di tengah-tengah, bebas, penomoran bisa dimulai dari ujung sebelah kiri atau ujung sebelah kanan. Kemudian yang ketiga yaitu penamaannya. Penamaannya aturannya adalah nomor cabang dulu, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai utama. Nama rantai utama itu yang mana? Yang ini loh, namanya rantai utama, nama dari rantai utama nanti yang akan digunakan, gitu kan. Oke, sebelum gitu kita masuk dulu nama cabang. Kalau cabangnya jumlah C-nya ada 1, namanya adalah metil. Kalau jumlah C-nya ada 2, namanya etil. Jumlah C-nya ada 3, namanya propil. Jumlah C-nya ada 4, namanya butil. Jumlah C-nya ada 5, namanya amil atau pentil. Jumlah C-nya ada 6, namanya heksil. Jumlah C-nya ada 7, namanya heptil. C-nya 8 adalah oktil. Penamaan ini hampir sama dengan ini, hanya mengganti ana dengan kata il, ya kan? Kemudian ada lagi aturan untuk penamaan cabangnya, yaitu jika terdapat lebih dari satu cabang dengan jumlah atom C yang sama, penamaannya mengikuti jumlah cabang. Kalau misalnya jumlah C 1 atau metil ada 2, berarti nanti dimetil gitu. Kalau misalnya jumlah C-nya yang kedua, yang jumlah C-nya 2 ada 2, namanya dietil gitu. Jadi kalau misalnya dia terdiri dari lebih dari satu cabang dengan jumlah atom C yang sama, penamaannya hanya menambah di tri, tetra, penta, dan seterusnya. Jika terdapat lebih dari satu cabang dengan jumlah atom C yang berbeda, penamaannya menyesuaikan abjad. Misalnya metil dengan etil, M dengan E itu dahuluan mana? Dahuluan E, sehingga penamaan cabangnya yaitu dengan kata E dulu atau etil dulu baru metil. Contohnya adalah seperti ini, ya. Ini contoh dari suatu senyawa hidrokarbon, struktur senyawa hidrokarbon. Kemudian kalau kita mengikuti aturan tata nama alkana untuk rantai yang bercabang, karena di sini pasti nanti kemungkinannya adalah rantai bercabang, ya kan, yaitu tentukan rantai utama. Kita disuruh menentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai C terpanjang atau rantai C dengan jumlah C terbanyak. Kita hitung, misalnya kita hitung dulu yang lurus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya belok 1, 2, 3, 4, 5, 6, ternyata sama. Kalau belok yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya belok 1, 2, gitu kan. Berarti mana? Antara 6, 5 sama 2. Mana yang lebih banyak? Lebih banyak yang 6. 6 tadi bisa lurus, bisa belok. Kita pilih gampangnya aja yang lurus. Kemudian langkah kedua yaitu beri nomor pada rantai utama. Penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan cabang. Kebetulan di sini ujung-ujungnya itu ternyata dekat dengan cabang. Kemudian penomorannya dimulai dari mana? Seperti yang saya katakan tadi, bebas, yaitu dimulai dari sini saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu kan, sehingga penomorannya dimulai dari ujung sebelah kiri, ya. Kalau sudah dinomori baru kita penamaannya yaitu nomor cabang, nama cabang, nama rantai utama. Nomor cabangnya ada di nomor berapa aja? 2, 3, sama 5. Cabangnya apa sih? Cabangnya itu jumlah C-nya ada 1. Kalau jumlah C-nya ada 1 namanya metil. Sehingga kalau jumlah lebih dari satu cabang dengan jumlah atom C yang sama, ini kan jumlah atom C-nya sama jumlahnya cabangnya, yaitu jenisnya adalah metil, ya kan. Ada berapa? Ada 3 metil, berarti namanya trimetil. 2,3,5 trimetil. Kemudian nama rantai utamanya tadi jumlah C-nya ada 6. Kalau jumlah C-nya ada 6 namanya heksana, sehingga namanya adalah 2,3,5 trimetil heksana. Kemudian contoh lainnya, misalnya gini, ini ada suatu struktur senyawa hidrokarbon. Kalau misalnya kita menamainya, yaitu langkah pertama yaitu mencari
rantai utama dulu. Rantai utama adalah rantai dengan jumlah atom C yang terbanyak. Yang lurus coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kalau misalnya belok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Sekarang ada lagi yang lebih banyak enggak? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada yang 8. Berarti otomatis yang dipilih adalah rantai utamanya adalah rantai dengan jumlah atom C terbanyak, atau di sini yaitu atom C yang dengan jumlah 8 ini dia sebagai rantai utama. Sisanya dia adalah sebagai cabang, gitu kan. Nah, cabang ini itu kan cabang dengan jumlah C1. Kalau dia sebagai cabang dengan jumlah C1 yaitu namanya metil. Sedangkan ini ya kan jumlah C-nya ada berapa? 2. Kalau jumlah C-nya ada 2 namanya dia adalah etil. Seperti aturan ini bahwa lebih dari satu cabang dengan jumlah atom C yang berbeda, penamaannya menyesuaikan abjad, yaitu kalau misalnya dia M sama E seperti tadi, dahuluan E kan, berarti penamanya adalah etil dulu. Etilnya ada di nomor berapa? Etilnya ada nyantol di nomor 6, sehingga penamanya adalah nomor cabang 6, kemudian ini adalah etil, kemudian 3 metil, kemudian rantai utamanya ada 8. 8 itu adalah oktana. Sehingga penamaan untuk struktur ini adalah 6 etil 3 metil oktana. Sekian pembahasan untuk pertemuan pertama, yaitu tentang senyawa hidrokarbon dan alkana. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang alkena dan alkuna pada pertemuan selanjutnya.